terjadi atas hidup kita pribadi lepas pribadi. Saat ini kita mau satukan hati kita mau menyanyikan satu pujian saat kita memulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita nyanyikan pujian sujud di altarnya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
Engkau Tuhan. Tidak salah kami boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan. Walaupun waktunya terbatas Tuhan dan sangat singkat, tapi kami rindu Tuhan Yesus, waktu yang terbatas ini sungguh kami boleh beri yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Kami boleh nikmati hadirat-Mu Tuhan. Tidak hanya kami datang hanya untuk mencari berkat Tuhan, tapi kami percaya di dalam hadirat Tuhan kami mendapatkan kekuatan baru. Kami mendapatkan jawaban Tuhan Yesus. Kami disembuhkan Tuhan Yesus. Kami mendapatkan hal-hal lebih daripada apa yang kami pikirkan Tuhan. Bahkan kami juga ditegur Tuhan Yesus daripada segala kesalahan kami Tuhan Yesus. Untuk kami hidup lebih baik lagi di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dari mulai awal sampai pada akhirnya. Urapi sepenuhnya para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, bahkan setiap jemaat yang hadir Tuhan. Biar tiada satu pun daripada di antara kami Tuhan Yesus yang kehilangan berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mau siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersuka cita pada saat sore hari ini, karena hari ini hari yang terbaik saat kita hadir di rumah Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, bersuka di dalam Tuhan. Kita bersuka dalam Tuhan. Sukacita kita tidak main-main, karena damai sejahtera sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita boleh rasakan bahwa sukacita yang kita terima saat ini beda dengan sukacita yang kita terima dari dunia. Karena sukacita saat kita beribadah itu sifatnya abadi dan kekal. Saya percaya kita akan merasakan
hadirat Tuhan dalam setiap puji-pujian yang kita naikkan. Kita akan medley, ini lumayan banyak, ada 4 lagu. Tapi saya jemput bangkit berdiri, lagu lama Pantai Kosta yang lama. Kita nyanyi pujian, Tuhan Yesus yang cinta saya. Tuhan Yesus yang cinta saya, kiranya senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, menang atas segala pencobaan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus yang cinta saya, kiranya senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selamanya. Dalam jiwaku, ada gori dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kasih-Mu. Ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kasih-Mu. Ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku, senang selalu, senang selalu, senang. Oh senang selalu, senang. Selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu, senang, senang selalu, senang selalu, senang. Oh senang selalu, senang. Selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu, senang, senang selalu, senang selalu, senang. Oh senang selalu, senang. Selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan selalu sertaku. Senang selalu, senang. Kesukaan surga, kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Silakan duduk. Puji Tuhan. Betapa senangnya hati Tuhan kalau kita boleh memuji Dia dengan kesungguhan hati kita.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Rohmu yang hidup penuhi. Rohmu yang kudus Setiap jemaat-Mu yang hadir sore hari ini boleh
kami bersyukur di saat sore hari ini Tuhan. Glory, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Mulia setiap hati yang hadir pada saat sore hari ini sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Ada kerinduan kami Tuhan untuk dibaharui terus oleh firman-Mu Tuhan. Kami rindu firman yang hidup Tuhan. Firman kebenaran dari Engkau Tuhan Yesus. Yang kami percaya akan mengubahkan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Mungkin kami sedang putus asa Tuhan. Mungkin ada yang sedang tidak tahu Tuhan. Bahkan sedang menunggu jawaban-jawaban doa kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Di saat kami diproses Tuhan, kami rindu. Kami tetap bertumbuh iman kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, Terpujilah namamu Kau akan mengambil alih hidup kami ya Tuhan. Kami tidak akan mengeraskan ego kami Tuhan. Kami tidak akan mengeraskan Tuhan hati pikiran kami. Kami tunduk dengan otoritas-Mu ya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Kau ambil alih, haleluya Yesus. Kaniar maju ke depan. Haleluya. Syukur padamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sungguh ya Bapa bersyukur di sore hari ini kami boleh merasakan lawatan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan, atas rahmat, atas berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas limpahan dan curahan Roh-Mu ya Bapa yang terus melingkupi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang terus bekerja dalam hidup kami ya Bapa. Biarkanlah hati kami, biarkanlah pikiran kami ya Bapa terbuka ya Tuhan Yesus. Kau yang terus jamah ya Tuhan hati dan kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menikmati sebagian dari firman-Mu. Tuhan, Engkau yang membuat kami, mata kami, telinga kami ya Bapa boleh berkonsentrasi ya Tuhan Yesus. Kami mau terus ya Tuhan Yesus dikuatkan, kami mau diteguhkan ya Tuhan Yesus, kami mau dihibur ya Tuhan Yesus, dan kami mau dengan firman-Mu, kami terus ya Tuhan Yesus menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami percaya Engkau sudah mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kau pakai lidah bibirnya ya Tuhan, mengucapkan kebenaran demi kebenaran yang boleh ya Tuhan Yesus menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menikmati firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali kita rindu kebenaran firman Tuhan yang lebih lagi memperlengkapi hidup kita. Firman Tuhan yang lebih lagi mempersiapkan kita untuk kehidupan yang lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Kita masih melanjutkan bahasan kita, perenungan kita dari hari-hari di mana Tuhan Yesus menampakkan tubuh kebangkitannya. Kita banyak kali sudah baca bahwa berkali-kali Tuhan Yesus menyatakan diri dalam tubuh kebangkitannya ke beberapa orang. Dan setidaknya kepada murid-murid itu bisa minimal 3 kali sampai 5 kali. Kita mau melihat di sore hari ini bahasan kita adalah bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Saya beri judul dengan menyikapi keingintahuan. Puji Tuhan. Kita masuk pendahuluan. Seringkali medsos itu bukanlah penyebab kita jatuh dalam dosa, tetapi lebih kepada penyingkap akan kecenderungan kita berbuat dosa, akan keberdosaan kita. Bukan penyebab tetapi lebih kepada penyingkap. Sehingga kita percaya saat kita terus belajar peka, medsos bisa justru dapat Tuhan pakai untuk menyadarkan kita akan kebutuhan pada firman, pada Roh Kudus, kebutuhan akan pengampunan Kristus, kebutuhan akan pengudusan Kristus. Karena kita disadarkan, oh ternyata saya ini makhluk yang berdosa. Banyak keinginan buruk, kecenderungan sesat di dalam hati pikiran saya, tetapi sebelumnya tersembunyi. Saat saya main medsos itu jadi tersingkap. Next, salah satunya adalah kekepoan kita. Apa itu kepo? Knowing every particular object. Disingkat jadi apa? Kepo. Apa kipo? Yang berarti keingintahuan
penasaran tentang urusan orang lain. Saya dapati satu contoh adalah ada konsumen dari yang namanya IG atau Instagram eksklusif dari artis dan selebritis yang menjanjikan kehidupan pribadi dari si artis. Itu ada loh orang yang mau bayar untuk melihat kehidupan pribadi dari si artis, dari si selebritis. Berarti ada konsumennya sehingga ada penjualnya. Si artis inilah para penjualnya sehingga saat konsumen berlangganan subscribe, duitnya masuk ke selebriti. Itu mewakili, mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sedikit banyak itu kepo terhadap kehidupan orang. Terhadap tentu nggak semua orang, tetapi orang-orang yang kita perhatikan. Orang-orang yang mungkin bisa kita atur, orang-orang yang kita cemburu, iri kepadanya. Sehingga kita kepo, knowing, pengen mengetahui setiap partikular objek, hal-hal khusus dari hidup orang yang kita mau tahu. Karena itu kita belajar di sore hari ini untuk kita bisa lebih dan lebih lagi bijak dalam menyikapi kecenderungan ini. Kita mau belajar dari tadi peristiwa di Danau Tiberias. Kita mau belajar khususnya teguran Tuhan Yesus pada Petrus ketika Petrus ingin tahu, penasaran apa yang akan terjadi pada Yohanes. Saya beri subtema, bukan urusanmu. Kita mau di sore hari ini belajar dan belajar. Kita mau oleh hikmat Roh Kudus kita bisa lebih lagi mengetahui mana urusan kita dan mana yang bukan urusan kita. Ada banyak kali bukan urusan kita, kita urusin. Itu membuat kekristenan kita carut marut, kacau, nggak teratur, nggak tertib. Kan kita nggak mau seperti itu. Kita mau kekristenan kita itu meski mungkin sangat lambat, tetapi terus ada progres, ada kemajuan. Hidup kita bisa lebih hari lebih berdampak. Setidaknya bagi orang-orang terdekat kita. Dan salah satu penghambatnya kita belajar di sore hari ini adalah ngurusin urusan yang bukan urusan kita. Bukan urusanmu. Di Danau Tiberias, Yesus kembali menampakkan diri, menurut catatan Yohanes ketiga kali, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Jadi pertama di Minggu Kebangkitan, saat itu enggak ada Thomas, kemudian seminggu sesudahnya, 7 hari setelah hari atau Minggu Kebangkitan, 7 hari sesudahnya, saat itu ada Thomas, Tuhan Yesus hadir lagi pada murid-murid. Dan kemudian di Danau Tiberias ini yang ketiga kali, Yesus menampakkan tubuh kebangkitannya kepada murid-muridnya. Sekali lagi kita sudah pernah belajar, Yesus sebagai guru benar-benar persiapkan murid-muridnya untuk saat terjun dalam melakukan tugas mereka bisa, mereka berhasil. Kita diyakinkan lewat fakta ini, setiap kita menjalankan tugas saat kita sungguh Kristen sejati, murid sejati, apapun tantangan pasti kita bisa. Karena yang mempersiapkan kita bukan diri kita sendiri, bukan orang tua kita, bukan sekeliling kita. Yang persiapkan kita adalah Yesus sendiri, guru kita. Kita lihat dari pola murid-murid ini. 40 hari berkali-kali Yesus menampakkan diri untuk mempersiapkan mereka.
Dan di sini kita tentu sudah baca di Yohanes 21, Yesus Kristus lebih banyak berurusan dengan Petrus. Pertama, ia meminta konfirmasi cinta dari Petrus. Kemudian ia memberi tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Dan terakhir, Yesus pun menubuhatkan kematiannya. Kematian yang dalam tanda kutip enggak tenang. Dibandingkan dengan Yohanes, itu diyakini Yohanes itu meninggal di usia tua di kota Efesus dengan tenang. Tidak demikian dengan Petrus dan murid-murid yang lain. Hanya Yohanes yang meninggal dalam tanda kutip dengan tenang. Yang lain itu menderita luar biasa. Dan Yesus sudah nubuatkan apa yang akan terjadi pada kamu, Petrus. Next. Nah, mungkin karena berpikir Tuhan menuntutnya, Tuhan memanggilnya, Tuhan mempercayakan kepadanya sesuatu yang terlalu berat. Mungkin, tentu ini mungkin, Petrus pun bertanya kepada Tuhan Yesus tentang apa yang akan terjadi pada Yohanes yang Petrus lihat sedang mengikuti mereka berdua dari belakang. Berdua Yesus dan Petrus ngobrol dan Yohanes ada di belakang. Apa pertanyaan Petrus? Kita lihat. Ketika Petrus melihat murid itu, Yohanes, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Next, sebagai sesama murid tampak oke-oke aja, enggak masalah saat Petrus bertanya seperti itu. Tetapi kita lihat dari jawaban Tuhan Yesus sendiri, ia memberi indikasi bahwa keingintahuan tersebut kurang baik atau bahkan tidak baik. Nah, kita belajar sore hari ini dari tanggapan Kristus ini. Kita pun mau lebih berhati-hati sama yang namanya keingintahuan, penasaran akan kehidupan orang lain, keponya kita terhadap urusan orang lain. Urusan yang bukan urusan kita. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Jelas kita lihat di sini ada sebuah ketidakberkenanan dari Kristus terhadap keingintahuan Petrus. Karena itu sekali lagi kita mau belajar di sore hari ini lewat kebenaran firman. Oleh pertolongan Roh Kudus kita mau esok dan esok, hari lebih hari kita lebih lagi bijak menyikapi keingintahuan kita. Baik terhadap artis, baik terhadap keluarga, baik terhadap sesama teman pelayanan, teman kantor, dan lain-lain sebagainya. Saya mau ambil dari tafsiran Albert Barnes. Dia menafsirkan ayat ini dengan mencatat 4 poin. Kita mau melihat satu persatu di sore hari ini. Pertama adalah bahwa urusan utama kita adalah ikut Yesus. Kedua, bahwa tidak semua keingintahuan atas nama agama, atas nama kerohanian itu benar. Ketiga, bahwa Kristus tahu memelihara setiap muridnya. Karena itu nggak perlu khawatir berlebihan terhadap sesama, terhadap keluarga. Keempat, bahwa kita perlu terus maju menjalani panggilan, nggak perlu iri pada panggilan sesama. Kita pelajari dan renungkan di sore hari ini satu
persatu. Kiranya memberkati kita semua, kita bisa jalani hidup yang lebih lagi teratur, tertib. Meski terasa lambat sekali maju kita dalam pengiringan kepada Kristus, tetapi kita maju, nggak bolak-balik mundur, enggak. Kita yakini kebenaran firman ya dan amin sanggup membuat hidup kita teratur, tertib, sehingga kemajuan kita dapat disaksikan oleh semua orang. Tentu menjadi kesedihan kita saat kita merasa kita ini rohani, saat kita merasa kita ini sudah sungguh-sungguh banget ikut Tuhan, tetapi orang lain nilainya enggak. Hidup kita nggak jadi berkat. Rasanya saya sudah sering berdoa, sering Bible study, sering doa puasa. Saya sih rasanya saya tambah dekat sama Tuhan, tetapi orang lain lihat nggak ada perubahan hidup. Itu kan menyedihkan. Karena itu kita amat sangat butuh kebenaran firman Tuhan yang sejati itu memperlengkapi kita di dalam ketergantungan pada Roh Kudus. Sehingga mungkin kita merasa hidup kita begini-begini aja, tetapi orang lain diberkati. Orang lain dapat menjadi saksi bahwa hidup kita terus diubahkan, karakter kita, pola pikir kita, cara bicara kita. Konten dari mulut yang keluar dari mulut kita ini. Itu orang lain bisa perhatikan. Oh, dia alami pertumbuhan di dalam Kristus. Itu kerinduan kita. Dan salah satu kunci yang firman Tuhan tawarkan untuk kita semua di sore hari ini adalah mampu membedakan mana urusan kita, mana bukan urusan kita. Dan kita mengerjakan urusan kita dengan sebaik mungkin. Seluruh hidup kita, seumur sisa hidup kita, kita dedikasikan untuk mengerjakan urusan kita. Apapun risikonya. Petrus tugasnya ikut dia. Bahkan sampai ia mati dengan cara disalib terbalik. Panggilan Kristus digenapi dalam hidupnya. Kita mau merespons apa yang Yesus katakan merupakan teguran kepada Petrus dan kita percaya Petrus mengaminkan. Petrus menyetujui teguran Tuhan Yesus sendiri. Puji Tuhan. Kita ada yang pertama. Urusan utama kita adalah mengikut Yesus. Yohanes 12:26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, di atas segala urusan dalam hidup ini, yang terutama adalah mengikut Kristus. Kita perlu terus bangun kerinduan kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Kristus. Untuk kita semakin ingin tahu, penasaran terhadap firman-Nya. Kita mau memastikan bahwa penasaran kita terhadap kehidupan orang lain itu di bawah kadarnya daripada penasaran kita terhadap kebenaran firman. Next, inisiatif selalu berasal dari Kristus. Namun ia nggak mau bertepuk sebelah tangan. Ia mau hati kita, hidup kita, pikiran kita itu diisi semakin hari semakin dijejali dengan komitmen. Memiliki hubungan personal yang lebih indah dengan Dia. Ada banyak kali kita dalam menghadapi masalah yang yang penuhi jejali pikiran kita adalah masalah tersebut. Bagaimana ya kalau masalah ini berkelanjutan? Bagaimana ya kalau Tuhan tidak menolong? Bagaimana ya kalau saya nggak mampu lagi jalani masalah ini? Itu akan terus tambah dan tambah penuhi pikiran kita. Bisnis utama kita,
urusan utama kita adalah memastikan pikiran kita itu memikirkan bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Kristus. Kita mau belajar dan belajar, tentu di dalam ketergantungan pada Roh Kudus. Tapi kita mau belajar dan belajar. Tuhan Yesus tolong kita semua bisa dan bisa dari hari ke hari lebih dan lebih lagi berkata stop, stop, stop. Pikiran-pikiran yang berfokus pada masalah itu stop. Tugas aku, bisnis aku, urusan aku adalah gimana bisa aku lebih dekat pada Tuhan. Saya lebih penasaran terhadap firman Tuhan. Itu yang menjadi cara kita membangun hidup yang terus semakin dekat dengan Kristus. Itu yang pertama. Kita lanjut. Bahwa tidak semua keingintahuan atas nama agama itu benar. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4. Ketika aku Paulus hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau Timotius, supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan kita belajar sore hari ini memiliki tertib hidup teratur. Nggak kacau balau, nggak carut marut kekristenan kita ini. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kita mau lebih lagi teratur. Nah, jemaat Efesus atas nama hidup yang lebih rohani, karena itu penting nih memperhatikan apa-apa yang membuat rohani kita benar tambah dewasa. Bagi jemaat Efesus bertambah dewasa rohani salah satunya adalah sibuk dengan silsilah, sibuk dengan dongeng, sibuk dengan masa lalu. Kita belajar ini bukan urusan kita. Silsilah udah lewat. Masa lalu boleh tahu tetapi jangan berlebihan. Ini yang kita bisa belajar di bagian ini. Mereka bawa nama kerohanian. Bawa nama agama. Nah, lewat Rasul Paulus, Roh Kudus tahu, Tuhan kita tahu bahwa semua ini kepo akan masa lalu, apalagi bukan hanya masa lalu dan silsilah kita, mulai sibuk memperhatikan masa lalu, silsilah orang lain, itu hanya akan menghasilkan persoalan dan kekacauan. Kita nggak akan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Kita nggak akan mencapai kondisi itu. Kita mau perhatikan peringatan Rasul Paulus ini kepada Timotius. Ia diberi tugas untuk ngurusin. Ini tugas yang dipercayakan kepada Timotius. Ngurusin nih orang-orang yang mengurus bukan urusannya. Sibuk dengan silsilah, mulai sibuk dengan masa lalu orang lain. Padahal yang harus membuat seseorang sibuk adalah bagaimana aku semakin dekat dengan Kristus. Bagaimana aku bisa memfollow, mengikuti langkah-langkah Kristus. Itu yang harus kita terus pikirkan. Haleluya, haleluya. Karena itu, untuk itu, Tuhan mengajari semua umatnya, termasuk kita, pertama-tama tentu kepada jemaat di Efesus, sekarang kepada kita, Efesus ini datang kepada kita, surat 1 Timotius ini datang kepada kita, untuk kita lebih menyibukkan diri, perihal belajar dan mengajar ajaran sejati. Dan menolak
setiap bentuk dalih excuse untuk sibuk dengan apa yang tidak atau kurang penting. Kita yang terus belajar, persekutuan ini ada juga untuk kita terus belajar. Persekutuan Doa Injil di Depok ini ada untuk kita terus belajar. Lewat Zoom 2 kali dalam seminggu, lewat khotbah-khotbah di mimbar ini. Kita mau terus belajar. Kita bisa membedakan mana yang kurang penting dan mana yang penting. Silsilah masa lalu itu bisa kita tahu, tetapi itu kurang penting dibanding dengan langkah demi langkah kita mengikut Kristus, menjalani panggilan kita. Sebagaimana Petrus setelah ditegur sadar, yang penting adalah bagi gue, bagi saya, bagi aku ini, bagaimana aku jalani panggilan yang Kristus percayakan. Itu yang menjadi fokus dari Petrus. Jemaat di Efesus lebih memperhatikan silsilah, lebih memperhatikan masa lalu. Kita enggak mau. Mereka lebih memperhatikan hal-hal yang enggak penting. Saya ingin memperjelas poin tentang tidak penting dan penting, kurang penting dan penting. Contoh praktis adalah ada masa di mana kita ini banyak orang Kristen itu terlalu sibuk, terlalu fokus pada membahas tentang metode baptisan air. Saat kita terus belajar, kita tahu bersama, baptisan itu enggak menyelamatkan. Baptisan itu hanyalah respons kita terhadap undangan Kristus. Yang penting kalau kita terus belajar adalah seseorang apakah lahir baru. Itu yang penting. Ada masa di mana orang atau gereja denominasi yang baptisnya selam itu menganggap sesat mereka yang membaptis saat bayi. Ada masa-masa juga di mana orang-orang yang dibaptis selam itu menganggap rendah orang-orang yang dipercik. Padahal itu hanya metode, kurang penting. Yang lebih penting, yang sangat penting adalah apakah seseorang yang dibaptis itu lahir baru, sudah bertobat atau belum. Mau dia diselam di Sungai Yordan, di Yerusalem, jika orang ini belum sungguh-sungguh terima Yesus, hanya di mulut karena pengen merit, mau diselam di Sungai Yordan sekalipun enggak ada artinya. Tetapi sebaliknya, seseorang yang lahir baru meski hanya dipercik, hidupnya lebih lagi Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Karena yang penting adalah pengalaman batiniah, bukan metode seseorang dibaptis. Ini yang kiranya terus menjadi pembelajaran kita. Sehingga kita yang di Pankar, Pantekosta Karismatik, bisa menghargai orang-orang yang dipercik. Bisa menghargai orang-orang dibaptis saat bayi. Sehingga antar denominasi bisa kerjasama. Karena saling menghargai. Itu kan kita bisa belajar lewat bagian ini. Saat kita bisa mengerti mana yang penting, mana yang kurang penting. Kalau kita samaratakan semua, gereja Tuhan di Indonesia nggak mungkin bersatu. Hanya karena beda cara baptisan. Menyedihkan. Gimana gereja bisa menjadi berkat bagi bangsa ini.
kekristenan bisa menjadi berkat bangsa bagi bangsa ini. Jika hanya soal metode baptisan aja ributnya, nggak ketulungan, ngaku sesama murid Yesus. Ini yang kita terus belajar. Tuhan Yesus tolong kita semua. Sekali lagi persekutuan doa ini ada untuk mengajak kita untuk terus belajar, buka wawasan, sehingga dengan siapapun, beda denominasi, beda gereja, asal orang itu lahir baru bertobat hidupnya, kita bisa kerjasama untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa saling melengkapi. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Kita masuk kepada poin ketiga. Bahwa Kristus tahu memelihara setiap muridnya. Kita nggak perlu khawatir berlebih terhadap sesama kita. Khususnya tentu para orang tua terhadap anak-anak kita. Banyak kali kita kepo, pengen kontrol anak-anak kita. Pengen menyediakan jodoh bagi anak-anak kita. Ingin menyediakan pekerjaan bagi anak-anak kita. Kita semua kalau bisa hidup anak kita udah kontrol. Sudah kita kepoin sedemikian rupa sehingga kita bisa atur sedemikian rupa. Dasarnya sih kasih supaya dia terlindung dari godaan. Dia terlindung dari dosa. Anak-anak kita bisa menjadi anak Tuhan yang setia. Sebagai orang tua kita bisa sama-sama pahami itu, keterbebanan kita itu. Pergumulan orang tua. Tapi kita belajar di sore hari ini. Urusan kita bukan mengurus semua urusan anak kita. Urusan kita bukan ingin memastikan bahwa saudara seiman kita hidup bertumbuh dalam Tuhan. Kita hanya bisa memberi nasihat, mendoakan. Kita nggak bisa atur. Kamu kalau mau bertumbuh harus ikutin pola saya. Saya tiap hari berdoa sejam, kamu juga harus sejam. Kemudian dikepoin dah. Bener nggak nih sejam dia tiap hari berdoa nih? Buat masalah sendiri, menjadi kacau. Nggak tertib hidup kita dalam menjalani kekristenan. Belajar di poin ketiga ini, kita lihat ayatnya, Efesus 1:13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Poinnya adalah Yesus tahu memelihara setiap muridnya. Yesus tahu menjaga setiap muridnya. Nah, karena itu bisa kita pastikan yang menjadi urusan orang tua contohnya tadi adalah dalam mendidik anak-anak kita, mari kita pastikan mereka berjumpa dengan Kristus, mereka lahir baru, bukan hanya sekadar disuruh baptis. Enggak, yang menjadi urusan orang tua, tugas orang tua, bisnis orang tua adalah kita mau sekuat tenaga kita, semampu kita dalam ketergantungan pada firman dan Roh Kudus. Kita mau membawa anak-anak kita jadi murid Kristus. Setelah itu bebas. Dia mau menjalani karir seperti apa. Bahkan sejak kuliah, dia mau kuliah apa. Kemudian saat ia memilih jodoh, bebas ia mau pilih jodoh seperti apa. Urusan kita tadi, dari kecil sudah kita tanamkan kebenaran firman sejati. Bahwa kamu harus berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Kamu kalau hanya takut orang tua, maka ada saat-saat kalian akan ngerasa seperti kuda yang lepas dari kandang saat nggak ada di bawah pengawasan orang tua.
Itu kan terus perlu diberi pengertian. Yang penting adalah kamu bertanggung jawab pada Tuhan. Kamu bisa mengasihi Tuhan. Hal-hal itu kan perlu ditanamkan. Itu bisnis kita, itu urusan kita. Bawa dia, tentu ada hal-hal di luar kontrol kita. Tetapi usaha kita, bisnis kita, bawa dia menjadi murid Kristus. Setelah itu beranjak dia dewasa, kita sudah bebas, kita sudah lepas tanggung jawab. Hanya tentu doa dengan penuh keterbebanan, beri nasihat. Karena kita yakin akan ayat tadi. Bahwa Yesus kita sanggup pelihara anak-anak kita. Karena ia sudah lahir baru, sudah merupakan murid Kristus. Kita belajar di bedah buku kemarin sesuai yang ayat sudah kita baca tadi. Materai Roh Kudus itu adalah tanda kepemilikan, tanda pemisahan, dan perlindungan. Kita belajar kemarin di bedah buku Efesus. Sehingga saat Roh Kudus masuk dalam hidup seseorang, kita ini diberi cap seperti sapi, seperti budak saat itu diberi cap, mungkin di jidat kita. Saat itu budak diberi cap di jidat, menandakan ini milik siapa. Sapi diberi cap, tentu logam panas ditempelkan ke kulit sapi, ada tanda di kulit sapi, ini milik siapa. Itulah gambaran yang Paulus berikan tentang Roh Kudus memberi cap kepada kita, memberi materai, memberi tanda kepada murid-murid Kristus, pada orang-orang yang lahir baru. Saat yang menjadi Tuhan adalah Allah segala Allah, Raja segala raja dalam kemahakuasaannya, maka kita sebagai milik Kristus itu pasti terlindung. Gak mungkin bisa dicuri. Karena udah punya cap. Dipisahkan, masukkan dalam kandang, setiap usaha pencurian gak mungkin berhasil. Kita terlindung karena Tuhan kita adalah Kristus. Kita sudah diberi cap di hidup kita ini secara rohani. Diberi materai, diberi tanda. Mara bahaya ada gempa bumi, mara bahaya sehebat apapun gak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kita sudah punya cap. Nah, keyakinan itu membebaskan kita dari keinginan kepo terhadap urusan anak-anak kita, terhadap urusan saudara seiman kita yang kita benar-benar kasihi. Kita nggak mau dia terhilang, kita nggak mau dia turun kerohaniannya. Keyakinan ini yang perlu kita miliki, pemahaman ini yang kita perlu miliki. Next, pemahaman ini akan menghindarkan kita dari keingintahuan dan kontrol berlebih atas orang-orang yang kita kasihi. Kita bisa batasi diri pada nasihat yang bijak dan doa penuh keterbebanan. Kita sekali lagi bisa bedakan mana urusan kita dan mana yang bukan. Urusan kita hanya sebatas nasihat yang bijak, doa penuh keterbebanan. Itu urusan kita. Tentu didukung oleh hidup yang dapat diteladani oleh orang-orang yang kita kasihi, oleh anak-anak kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tadi sekali lagi contoh paling sederhana adalah orang tua gak perlu ngatur jodoh anak. Itu kan banyak terjadi masih sampai detik ini. Kalau saya pribadi pengennya punya mantu Jefta orang Itali, Jesse orang Korea ya. Ya dapatnya Jefta nggak tahu orang Batak nanti nih ya. Nah, tapi sungguh bersyukur punya
firman yang memberi kekuatan. Saat kita takut anak-anak kita gimana masa depannya, ada firman yang memberi kekuatan. Saat mereka sungguh jadi murid Kristus, ia tahu memelihara para muridnya. Ia tahu memelihara orang-orang yang menjadi miliknya. Puji Tuhan. Terakhir, yang keempat di sore hari ini, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Bahwa kita perlu terus maju menjalani panggilan dan gak perlu iri pada panggilan orang lain. 1 Korintus 12, 23, 24. Tetapi kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Terhadap anggota-anggota yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Next, Alkitab sendiri lewat ayat ini mengungkapkan sebuah realita bahwa pelayan-pelayan Kristus itu memiliki perbedaan yang kasat mata. Ada yang sangat elok, mulia, terhormat, dan ada yang kurang, dan ada yang tidak elok. Nah, ini jika tidak disikapi dengan tepat, perbedaan ini akan menghasilkan masalah dan kekacauan. Kembali ke awal tadi. Dalam kebersamaan kita rindu oleh firman dan Roh Kudus, kita mau bangun suasana yang saling menghargai dan melengkapi. Meski tadi secara kasat mata, tentu yang berdiri di mimbar ini lebih elok daripada Bapak Amos yang hanya pegang multimedia. Apalagi yang hanya berdoa di rumah untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hanya berdoa di kamar, gak pernah kelihatan, gak pernah cerita. Lebih gak elok. Tentu berbahaya saat yang elok tadi makin membanggakan diri. Dalam persekutuan semua mata tertuju kepada yang elok tadi, yang berdiri di mimbar, tentu akan terjadi kekacauan. Karena itu perlu kita belajar sama-sama. Perlu kita belajar sama-sama lewat poin yang keempat ini. Kita mau menyadari pertama bahwa memang ada panggilan pelayanan yang lebih mulia, kurang mulia, tidak mulia. Di mana Tuhan tempatkan kita, itu kita perlu syukuri. Nggak perlu iri pada panggilan orang lain. Karena sekali lagi, menurut 1 Korintus 12, 23-24, jelas Alkitab ungkapkan sebuah kenyataan rohani, sebuah realita rohani bahwa ada pelayan-pelayan yang secara kasat mata lebih elok, kurang elok, tidak elok. Kita perlu bangun suasana dalam persekutuan doa ini untuk saling menghargai dan saling melengkapi. Kita terus diingatkan bahwa kita ini saling membutuhkan. Yang elok butuh yang tidak elok. Apalagi tentu yang tidak elok butuh yang elok. Kita mau saling membutuhkan seperti setiap anggota tubuh kita saling membutuhkan satu sama lain untuk tubuh kita ini secara keseluruhan berfungsi maksimal. Saya tentu sebagai pemimpin mau sama-sama mencapai suasana itu. Karena itu saya nggak bisa contohnya lagi dan lagi memuji seorang WL yang berdiri di tempat ini. Saya lagi dan lagi muji Karora misalnya. Oh hebat Karora tuh kalau puji-pujian. Semua jemaat jadi semangat. Tapi saya nggak pernah memuji misalnya Mas Jimmy yang merapikan semua ini. Ada krom-krom yang dipasang di atas itu.
tentu saya sebagai pemimpin belajar untuk juga menghargai yang enggak elok, yang enggak terlihat. Dan itu mau kita bangun bersama. Suasana seperti itu. Suasana saling menghargai, saling melengkapi. Tentu sebuah proses panjang jatuh bangun kita, tetapi itu yang kiranya menjadi kesadaran kita. Kita mau bangun suasana itu. Sembari kita terus berhati-hati terhadap kecenderungan iri hati. Mengapa? Karena akan selalu ada pelayan-pelayan yang tampaknya lebih penting, lebih berarti daripada kita ini. Nah, kecenderungan iri hati tadi kita mau waspadai, kita mau tolak, kita nggak izinkan iri hati tersebut merusak tadi suasana yang kita coba terus bangun. Bahkan kemungkinan besar bagi saya, menurut saya pribadi, yang ada tampil di depan mimbar ini udah nggak butuh pujian. Yang butuh penghargaan adalah orang-orang yang nggak tampil. Itu suasana yang mau kita bangun di persekutuan doa ini. Sembari kita masing-masing sadar, kita punya keinginan, punya kecenderungan untuk iri hati. Itu bawaan lahir kita karena kita terlahir dari keturunan Adam. Kita pasti punya keinginan untuk iri hati dan ada kondisi yang membangkitkan iri hati kita. Kita mau sama-sama belajar, gak izinkan iri hati menjadi perusak suasana kita. Karena Yohanes 3:16, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dengan kesadaran, saya tahu nih, kalau saya memuaskan ego iri hati saya, pasti yang dihasilkan adalah kekacauan. Bukan tadi, tertib hidup keselamatan di dalam Kristus oleh iman. Enggak, itu enggak mungkin menjadi pengalaman kita. Kita harus terus ingat. Roh Kudus tolong terus ingatkan kita saat kita mulai memberi makan iri hati kita, kita sadar banget. Yang dihasilkan hanyalah kekacauan. Kita enggak mau itu terjadi dalam hidup kita. Next, menolak iri hati, maka rasa puas dalam ibadah dan pelayanan akan terus bertumbuh. Puji Tuhan. Panggilan kita dapat kita jalankan dengan maksimal karena akan terus ada sukacita. Kita bisa terus memberi yang terbaik dari kesederhanaan kita melayani, tetapi itu all out dari hati keluarnya. Karena apa? Karena kita bisa usir iri hati, bisa nggak beri makan iri hati, dan kita bertumbuh dalam senang, syukur, puas, rasa cukup di hati kita sehingga kita bisa beribadah, bisa melayani dengan lebih baik lagi dari hari ke hari. Puji Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Kristus dan hati yang mengasihi Kristus. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, amin, memberi keuntungan besar. Kita bisa gantikan ibadah itu dengan panggilan. Menjalani panggilan. Memang menjalani panggilan itu kalau disertai dengan rasa cukup, rasa puas, memberi keuntungan besar. Memang pelayanan itu kalau disertai rasa cukup, rasa puas, memberi keuntungan besar. Terakhir, dengan memandang salib, haleluya. Kerelaan kita untuk berkurban itu enggak ditentukan oleh keponya kita terhadap pengorbanan sesama dalam melayani. Petrus tadi sempat berpikir, kok gue yang dapat apesnya ya? Mungkin si Yohanes lebih parah kali masa depannya. Tapi diingatkan oleh Yesus Kristus sendiri, jangan itu jadi pola hidup kita melayani, menjalani panggilan dan berkorban dalam jalani panggilan tersebut.
sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan, sesuai dengan apa yang Tuhan tuntut dari kita untuk kita kurbankan. Bersyukur, itu memang bagian kita. Kalau mau iri, Petrus bisa amat sangat iri sama Yohanes. Sekali lagi, Yohanes itu pembelaannya luar biasa. Diyakini dia pun udah sempat, seingat saya, dibakar di penggorengan panas. Mujizat, nggak mati dia. Sehingga sekali lagi, sampai di umur tua, dia tinggal di kota Efesus, melayani di kota Efesus, dan mati dengan tenang, meninggal dengan tenang, dalam tanda kutip. Semua kita yakin dengan sangat amat tenang, sangat amat bahagia. Para martir ini, semua murid ini kecuali Yudas, semua mati pantas menyandang RIP, Rest in Peace. Tetapi secara kasat mata, 10 murid itu matinya nggak tenang. Petrus bisa cemburu, Petrus beralasan untuk iri. Tapi Petrus mengerti panggilan hidupnya seperti apa, pengorbanan yang harus dia korbankan seperti apa. Entah di surga nanti mahkotanya lebih besar siapa, Petrus atau Yohanes, kita nggak tahu. Kemungkinan besar sama kemuliaannya. Tetapi apa panggilan kita? Apa yang Tuhan minta untuk kita kurbankan? Mari kita kurbankan. Nggak perlu nilai pengorbanan orang lain. Dia enak banget sih melayani. Enggak. Sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Panggilan kita berbeda-beda. Pengorbanan yang Tuhan minta dari diri kita juga beda-beda. Tapi kita mau katakan ya kepada Tuhan. Saya mau berkorban karena saya cinta kepada Engkau. Engkau sudah mati bagi saya. Tentu dasar kita adalah pengorbanan Kristus. Salib sudah mengorbankan segalanya. Kerelaannya menderita, kesiapannya disiksa. Itu kiranya menginspirasi kita untuk berkorban sepenuh hati. Gak peduli dengan pengorbanan orang lain. Apapun siap kita korbankan demi panggilan unik kita bagi Kristus. Puji Tuhan. Kiranya apa yang kita belajar di sore hari ini bisa lebih lagi memperlengkapi kita. Penutup, untuk menjalani hidup yang berdampak, kita harus dapat membedakan mana urusan kita dan mana yang bukan urusan kita. Yang bukan itu berarti kita perlu tahu doang, udah gak perlu dipikirkan. Gak perlu dicari tahu, membuat kita pusing, membuat pikiran kita habis di situ. Padahal kita punya urusan kita. Urusan kita yang utama adalah mengikut Yesus. Kita perlu membedakan, tentu oleh hikmat Roh Kudus kita minta bisa membedakan mana urusan kita dan mana yang bukan. Kita akan belajar terus firman Tuhan. Karena penting banget mengetahui mana urusan kita, mana yang bukan. Dengan kemampuan kita, kita akan ditipu oleh iblis. Padahal bukan urusan kita. Iblis bisa loh buat kita berpikir itu urusan gue harus handle, gue harus turun tangan. Jodoh anak itu urusan gue sebagai orang tua, gue harus handle. Itu contoh ekstrim yang bagi kita mungkin bodoh. Tetapi di banyak kasus iblis dengan segala kelicikannya bisa membuat kita berpikir itu urusan saya harus handle. Padahal enggak, padahal bukan. Padahal itu bukan urusan kita. Tuhan Yesus tolong dan tolong kita. Oleh ketergantungan pada firman dan Roh Kudus kita bisa lebih lagi membedakan mana urusan kita dan mana yang bukan. Sehingga kita bisa disaksikan oleh banyak orang. Hidup kita mengalami perubahan demi perubahan. Hidup kita mengalami pertumbuhan yang memberkati banyak orang.
kita mau responi kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyanyi sama-sama. Sampai akhir hidupku. Kita rindu kebenaran firman Tuhan, mengajak kita untuk jalani panggilan kita dengan lebih baik lagi. Sama-sama kita bangkit berdiri, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.
datang bagi kami Tuhan. Kami sungguh diingatkan, kami sungguh disegarkan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap panggilan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kepercayaan pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap segala kekurangan, kelemahan kami dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Seringkali kami tidak fokus terhadap salib-Mu Tuhan, kami tidak fokus terhadap salib kami masing-masing Tuhan. Ampuni kami yang terlalu ingin tahu tentang urusan orang Tuhan. Ampuni kami yang mungkin kurang percaya akan janji firman-Mu Tuhan. Firman-Mu datang bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan untuk mengingatkan kami, untuk kami boleh fokus terhadap salib-Mu Tuhan. Kami boleh fokus untuk mengerjakan keselamatan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memampukan kami mengerjakan keselamatan kami Tuhan. Kami boleh pikul salib kami masing-masing Tuhan, mengerjakan dengan sungguh, dengan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, mampukan kami mengerjakan kebenaran firman-Mu Tuhan, mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan Yesus, apa yang menjadi pekerjaan kami, tanggung jawab kami masing-masing boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Hasil pekerjaan pelayanan kami, kehidupan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau terus urapi hamba-Mu, pakai Bapak Gembala Tuhan, Bung Semi lebih heran lagi dalam kehidupannya, dalam kesehariannya Tuhan. Pakai Tuhan, jadikan dia berkat dimanapun dia berada, jadikan dia terang, jadikan dia garam dimanapun dia berada Tuhan. Pakai kehidupannya dengan kasih-Mu Tuhan, dengan anugerah-Mu dalam kehidupannya. Dia boleh pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan memberkati Tuhan hati kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami perlaskan doa ini dalam nama-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan menyanyikan lagu kesukaan surga. Memberkati kehidupan kita. Pengumuman hari Rabu ada doa puasa di tempat ini jam 6 sore. Saya terus undang Bapak Ibu Saudara-saudari biar kita sama-sama memberikan waktu kita meresponi undangan ibadah yang Tuhan sudah undang dalam hidup kita, untuk kita sama-sama di tempat ini saling berdoa, saling melengkapi, kita bisa bergandengan tangan biar kita saling membantu satu sama lain. Itu saja. Zoom kami masih ada hari Selasa dan Jumat, dan ibadah masih seperti biasa di tempat ini jam 5 sore. Saya undang bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Saya undang Ibu Yeni Sayetapi nanti
Oh, saya undang Bapak Bakri saja yang akan tutup doa kita saat sore hari ini. Oh iya, maaf, kita sama-sama juga berdoa buat Seren waktu tanggal 7 Mei ulang tahun. Minggu depan kita berdoa buat Alicia, buat omanya Seren. Hari ini kita berdoa dulu buat Seren yang sudah bertambah usianya. Mari kita menaikkan lagu Bap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kembali kami bersyukur, terima kasih buat lawatan firman-Mu yang begitu indah, yang telah mengingatkan setiap kami yang hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kami hanya fokus kepada Engkau untuk mengerjakan keselamatan yang Kau berikan ya Bapa. Dan jauhkan daripada kami untuk selalu melihat kekurangan dan kelebihan orang lain. Terlebih ingin tahu apa yang selalu dilakukan oleh orang-orang lain. Tetapi biarlah firman-Mu selalu mengingatkan setiap kami ya Tuhan, untuk tetap fokus menghayati akan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Terus berikan hamba-Mu hikmat pewahyuan ilahi. Urapi dengan pengurapan kuasa Roh Kudus. Berkati pelayanan hamba-Mu. Berkati keluarga, istri dan anak-anak. Kiranya Tuhan terus menolong pelayanan hamba-Mu ini. Anak-anak yang jauh yang sedang menuntut ilmu. Tuhan terus berikan hikmat, akal budi, roh kepandaian, sehingga mencapai hasil maksimal apa yang dicita-citakannya. Karena berkat pertolongan-Mu membuat mereka berhasil dan beruntung dalam segenap jalannya. Terima kasih Tuhan, juga berkati semua yang mengambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu, baik tim musik, WL Singer, tim media. Tuhan memberkati jeripayah mereka Tuhan. Terus berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi. Kiranya terus tercurah bagi anak-anak-Mu yang selalu setia untuk melayani pekerjaan-Mu. Demikian juga umat-Mu yang telah hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Berkati usaha mata pencarian pekerjaan serta pelayanan-pelayanannya Tuhan, berkati dalam nama Yesus.
Demikian juga kami bersatu hati mengucap syukur kalau Tuhan sudah tambahkan usia bagi cucu kami, Sharon, sehingga Sharon menjadi anak yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan, diberkati, terus dijaga, dilindungi, terus diberikan hikmat, sehingga anak ini bertumbuh dewasa, menyenangkan hati kedua orang tua, opa, oma, sanak saudara, dan hidup menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan beramah tamah. Apapun yang akan kami perbincangkan dan kami nikmati, Tuhan terus hadir di tempat ini. Tuhan berkati baik makanan minuman yang tersedia. Biar Engkau kuduskan dengan kuasa firman-Mu. Biar berkati mendatangkan kekuatan dan kesehatan. Dan boleh kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tangan-tangan yang sudah terulur Tuhan berkati, kembalikan berlipat ganda lewat usaha mata pencaharian pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami semua yang hadir di tempat ini. Bagaimana Engkau telah menolong perjalanan mereka boleh tiba di tempat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Demikian juga kembali mereka ke tempat mereka masing-masing. Tuhan juga menghantar, menyertai setiap perjalanan kami sehingga kami boleh tiba kembali di rumah dengan selamat, dan nama Tuhan selalu kami puji, kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita dan pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera, anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus, kiranya tetap tinggal menyertai engkau dari saat ini hingga terus kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 amin.